Kebenaran tentang Jokowi akhirnya terungkap, ditulis oleh Adin. Kritik merupakan bagian dari demokrasi. Kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan bangsa. Tetapi hal ini sering dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai cara untuk menghina, caci maki. Isi kritikan sudah bukan lagi membangun tapi malah memancing kerusuhan. Mereka menganggap menghina adalah bagian dari kritik. Ketika ditangkap, diadili, mereka mengatakan jika penguasa otoriter karena melarang masyarakat melakukan kritik. Tidak bisa dipungkiri, cukup banyak pihak yang berseberangan dengan pemerintah yang harus berurusan dengan hukum. Tidak sedikit pula kaum oposan yang mesti menjadi pesakitan di balik jeruji besi. Tetapi semua itu bukan lantaran mereka melontarkan kritik. Mereka dipidana karena melanggar pasal-pasal pidana. Tidak ada satupun pasal di banyak undang-undang yang mengatur hukuman bagi orang yang mengkritik pemerintah. Sebaliknya, banyak undang-undang yang menggariskan adanya konsekuensi hukum bagi mereka yang menghina, mencemarkan nama baik, menghasut, menebarkan kebencian, atau menyebarkan kebohongan. Orang-orang yang akan mengkritik pemerintahan Jokowi sepertinya harus belajar pada sosok ini, karena orang ini mengkritik Jokowi langsung di depan orangnya. Gila banget, berani banget. Tapi keberanian ini menandakan bahwa mengkritik bukan benci terhadap orangnya, tapi justru ingin mengingatkan bahwa ada sesuatu yang harus segera diperbaiki. Wakil Ketua Umum Majelis Indonesia atau MUI Anwar Abbas melontarkan kritik terhadap pemerintah. Intinya, Anwar Abbas menyatakan kesenjangan ekonomi semakin terjal dan banyak warga belum sejahtera. Kritik tersebut disampaikan Anwar Abbas di hadapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Kedua MUI tahun 2021. Lantaran kritik tersebut, Presiden Jokowi pun tidak jadi membaca teks pidato yang sudah disiapkan, namun langsung menanggapi Anwar Abbas. Kritikan langsung di depan Jokowi ini secara tidak langsung menguji bagaimana Presiden Jokowi menyikapi persoalan negeri ini. Ternyata Presiden Jokowi meletakkan konsep pidatonya dan langsung menjawab kritikan dari Anwar Abbas. Ternyata kritik yang disampaikan secara langsung di hadapan Presiden Jokowi ini menyisakan berbagai prasangka. Judul di beberapa berita online menyatakan bahwa Anwar Abbas ngaku diingatkan Jokowi jangan bicara keras-keras. Pernyataan ini tentu saja multitafsir. Sepintas kalimat ini mengandung makna seolah Jokowi melarang Anwar Abbas untuk tidak mengkritik terlalu keras. Penafsiran seperti ini bisa merusak citra Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara demokrasi, seolah Presiden tidak mau menerima kritik. Kenyataannya tidaklah seperti itu, seperti yang dijelaskan oleh Anwar Abbas sendiri. Saya benar-benar sangat terkejut membaca berita yang menyatakan bahwa saya telah diingatkan oleh Pak Jokowi agar tidak keras-keras dalam bicara dan mengkritiknya. Itu jelas tidak benar sama sekali, kata Anwar Abbas dalam keterangannya pada Senin 13 Desember 2021. Yang benar adalah saya dalam sambutan saya dalam acara pembukaan Kongres Ekonomi Umat Kedua yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, mengatakan dalam sambutan saya bahwa saya tadi oleh teman-teman saya, kata saya kepada Pak Presiden, telah diingatkan supaya saya dalam memberikan sambutan agar jangan bicaranya terlalu keras. Mereka menyampaikan itu kepada saya sambil tertawa, lanjutnya. Akhirnya, kebenaran tentang Jokowi terungkap. Pernyataan, gerak-gerik atau gestur seseorang bisa multitafsir, tergantung orang yang menafsirkannya. Bagaimana hasil penafsirannya bisa tergantung kepada si penafsir, suka atau tidak suka, dan atau tergantung kepentingannya seperti apa. Nah, menurut pakar gestur Handoko Gani, kata Buya itu bisa bermakna ganda. Buya menurutnya bisa berarti penghormatan, bisa juga berarti sindiran. Salah satu pernyataan yang menjadi pertanda marahnya Jokowi yang dipanggilan Buya terhadap Anwar Abbas. Jokowi memang sempat menyebut kata Dr. Buya Anwar Abbas saat forum Kongres Ekonomi Umat Islam II. Selain sebutan Buya, Handoko meyakini pemilihan kata yang dipakai Jokowi juga menggambarkan sesuatu. Dia berkeyakinan dengan cara Jokowi menyampaikan momen tepat justru menunjukkan kritik itu tidak tepat disampaikan dalam forum tersebut. Perihal gestur di atas ia menunjukkan Pak Jokowi marah. Pertama buktinya adalah dari kecepatan suara. Beliau mengatakan jauh lebih cepat dibandingkan normal suara beliau. Dan kita juga melihat tatanan kalimat yang lain suaranya tidak secepat di kalimat pertama ini, imbuhnya. Tafsiran seperti ini jangan sampai ditelan bulat-bulat, walaupun datang dari seorang pakar gestur, karena pendapat seperti ini tidaklah mutlak alias sangat rentan dan tergantung penilaian seseorang. Lebih baik pendapat pakar gestur ini dijadikan hiburan dan menambah pengetahuan dalam menilai seseorang. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Ini
Oh, di situ cinta damai saya suka, ya kan? Nih, contoh aparat yang mencintai rakyat. Tuh, tidak ngukir. Beginilah tingkah peserta reuni 212 yang sangat menjijikan, ditulis oleh Syardi. Bisa dikatakan reuni 212 tahun ini gagal terlaksana, meski sebagian orang datang dan tetap ngotot melaksanakan reuni. Setelah diusir, mereka juga sempat menuju ke tempat lain dan bikin semak jalanan. Di salah satu media mereka disebut menuju ke Bekasi dan bikin acara kecil-kecilan di sebuah masjid. Akan tetapi sebagian dari mereka memang bandalnya minta ampun. Banyak gaya, lagaknya bikin muntah, sok hebat. Begitu ditempeleng pasti nangis sambil ingusan, lalu teriak ham dan mengancam pakai neraka dan azab pedih. Sejumlah anggota masa aksi di Jalan MH Tamrin sempat tidak mau membubarkan diri jika belum mendapatkan arahan. Belum ada koordinasi, suruh pulang, kita nunggu arahan, kata salah satu peserta. Ada yang kecewa karena tidak diizinkan menggelar aksi reuni 212. Ada yang menginginkan aksi reuni 212 tetap berjalan sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Sangat luar biasa kecewa. Kita pengen 212 tetap jalan. Secara nggak sadar ini udah dijadikan negara komunis, teriak salah satu peserta. Jahat, kalian gak sadar ya, ini sudah jadi negara komunis, semua dikuasai, katanya lagi. Sebelumnya mobil komando tampak berada di tengah jalan raya. Di atasnya terlihat sejumlah panitia reuni 212, salah satunya Selamat Ma'arif. Salah satu panitia lainnya membacakan pesan Rizik kepada masa reuni 212. 1. Bahwa aksi 212 adalah anugerah Allah SWT untuk umat manusia sebagai berkat dari persaudaraan dan persatuan serta kebersamaan dan pengorbanan, serunya. Ini sih namanya kekonyolan publik dengan menyeret Tuhan demi kepentingan kelompok mereka kan? Dari mana mereka tahu aksi 212 adalah anugerah Tuhan? Palingan ini hanya klaim sepihak dari mereka sendiri. Maklum sajalah mereka ini juga yang paling suka politisasi agama, paling suka mengobrol surga, paling mudah ancam pakai neraka. Mereka ini maunya dianggap sebagai satu-satunya kelompok yang direstui Tuhan. Makanya mereka seenak jidat menyeret isu atas nama umat dan Tuhan. 2. Bahwa aksi 212 adalah kompleks sejarah kebangkitan dan kemanusiaan yang menjadi guru seluruh bangsa di dunia yang cinta keadilan dan anti kezaliman, sehingga reuni 212 tiap tahunnya layak digelar dan patut dihadiri pecinta keadilan dan musuh kezaliman untuk menjaga ruh spiritual, katanya lagi. Gak usah bawa-bawa dunia deh, seolah reuni 212 ini sangat dibanggakan dan menjadi acara paling prestisius di dunia mengalahkan Olimpiade atau Piala Dunia.